Kisah yang menceritakan sebuah dokumenter orang paling terkenal di kota Seattle, Amerika bernama Hollywood. Orang yang mengambil uang dari bank sebesar 2,3 juta dolar dengan cara yang sangat mudah. Kenapa itu bisa terjadi? Seorang perampok bernama samaran yang diberikan oleh FBI, Hollywood namanya. Orang yang paling dicari di dalam list pertama FBI. Bahkan saat merampok salah satu bank yang mukanya yang sudah terpampang sebagai buronan, masih bisa merampok di bank tersebut. Bahkan ia bisa melakukan aksinya dalam satu hari itu 3 atau 4 bank bisa ia rampok. Di tahun 90-an, kota Seattle adalah kota para perusahaan besar sedang berkembang. Salah satunya adalah Microsoft, diikuti dengan perusahaan besar yang mulai berinvestasi di kota ini, seperti Amazon, Starbucks, dan yang lainnya mulai menjamur di kota Seattle. Ekonomi bertumbuh, lapangan kerja juga mulai bertambah banyak. Otomatis, perusahaan, bank swasta, bahkan nasional pun mulai menjamur di kota ini. Demi melebarkan sayapnya di kota Seattle, yang merupakan Amerika adalah salah satu kota dengan tingkat kriminal yang tinggi, apalagi seperti ibu kota Washington yang terkenal dengan perampokan banknya yang begitu banyak, mulai mencoba menggeser ke kota Seattle, kota yang seksi untuk melakukan kriminal dengan penjagaan keamanan yang begitu rendah. Dengan kemajuan kota Seattle sebagai salah satu kota yang digandrungi untuk berbisnis, membuat para perampok melihat bahwa kota ini adalah makanan yang empuk untuk beraksi, gampang mendapatkan uang. Masyarakatnya pun tidak terlalu peduli dengan kriminal yang lebih merugikan orang-orang kapitalis. Bahkan nama Hollywood ini mencuat di publik, orang-orangnya pun tidak terlalu peduli. Bahkan Hollywood itu dianggap sebagai Robin Hood. Untuk bisa merangkai sebuah cerita, siapakah Hollywood ini? Kita coba mengenalnya lebih dalam. Kenapa ia bisa menjadi seorang perampok bank yang dicari nomor 1 di Amerika? When I assigned Mike to head up the Seattle Scott Scarlett, seorang mahasiswa di salah satu universitas Evergreen, Amerika. Seorang pemuda pintar yang sangat doyan dengan sebuah tantangan dan pekerjaan yang memicu adrenalin. Scott yang hampir mendapatkan gelar doktor, justru ia diusir dari kampusnya dan sekarang mulai mengasingkan diri di tengah hutan, membangun sebuah rumah pohon yang ia tinggali selama berbulan-bulan. Scott merupakan seorang mahasiswa yang idealis, memiliki impian ingin bebas tanpa apapun yang boleh mengaturnya. Di rumah pohon inilah ia bisa menghabiskan waktunya setiap hari tanpa diatur oleh siapapun. Suatu hari, Scott mengajak salah satu temannya dari sekolahnya untuk datang ke rumah pohon. Mark Begin namanya. Mark diajak oleh Scott agar mau bersamanya tinggal di rumah pohon. Mark adalah teman sekolah di Universitas Evergreen. Mark juga adalah orang yang kacau saat itu, tetapi ia juga memiliki bakat di bidang seperti musik. Keterbatasan ekonomi membuat Mark menerima tawaran Scott untuk tinggal di rumah pohon. Mark Scott memiliki pertemanan dan hobi yang sangat cocok hingga mereka berdua memutuskan untuk mulai memperbesar rumah pohon dan membuatnya semenarik mungkin. Tetapi semua ini tentu harus membutuhkan uang untuk membangun dan bertahan hidup di dalam hutan. Scott merupakan mahasiswa jurusan kimia dan biologi yang sudah di DO. Entah apa yang menghantui pikiran Scott, tiba-tiba ia memiliki ide yang ingin membuat suatu produk yang bisa mereka jual. Akhirnya Scott pergi ke kampusnya secara diam-diam di malam hari dan mengambil beberapa buku untuk menciptakan sebuah obat-obatan yang mereka bisa jual. Obat yang diciptakan oleh Scott adalah sebuah narkoboy, barang kristal yang pertama dilihat oleh Mark. Narkoboy yang pertama diciptakan oleh Scott dengan bentuk kristal menjadikan racikan dari Scott adalah yang terbaik di masa itu. Seiring waktu berlalu, produk yang dibuat oleh Scott dijual kepada para pengedar. Scott mulai memiliki uang dan mulai membangun sebuah lumbung di area rumah pohon. Ia juga membuat sebuah laboratorium khusus untuk menciptakan produk yang lebih banyak sesuai dengan permintaan para klien
kliennya. Bahkan Scott pernah memproduksi barang haram ini sebanyak 80 kg dan ia jual kepada orang kepercayaannya bernama Kapten Pat. Dalam waktu yang singkat, Pat bisa memberikan uang cash sebanyak $2 juta dari hasil penjualan barang haram ini. Pat adalah orang yang mengenalkan Scott ke dalam dunia kriminal, bahkan barang haram. Pat menjual barang Scott di area Barstow dan Hells Angel. Tetapi bisnis ini mulai membuat Scott lebih khawatir dengan nyawanya. Bisnis yang begitu haram kemungkinan besar bisa juga merenggut nyawanya Scott. Apalagi semenjak ia mendengar Kapten Pat tewas dibunuh oleh orang yang mencoba merampok barangnya. Akhirnya Scott berhenti berbisnis barang haram ini. Ia mulai pusing mencari penghasilan dari mana lagi untuk bisa melanjutkan hidupnya bersama Mark. Suatu hari dengan kesuntukan Scott tanpa sengaja ia menonton sebuah film tentang perampokan berjudul Point Break, sebuah film tentang perampokan bank. Film yang pertama dibuat di tahun 1991 tentang perampokan. Film yang menginspirasi Scott ini bahkan apa yang akan Scott lakukan. Setelah ia selesai menonton Point Break, terbesit langsung di otak Scott, mulai memikirkan ia akan merampok bank di kota Seattle. Dan itu dilakukan Scott bersama Mark. Entah apa yang dipikirkan oleh Scott. Scott bahkan percaya diri dengan aksi yang akan ia lakukan ini. Bank pertama yang Scott dan Mark rampok adalah First Bank. Karena ini adalah inspirasi dari film Point Break, akhirnya Scott dan Mark menggunakan topeng seorang presiden, Ronald Reagan. Mereka mulai aksinya dengan percaya diri. Sebenarnya yang percaya diri itu hanya Scott saja, sementara Mark itu sudah ketakutan mereka akan tertangkap di hari itu. Setelah Scott menggasak seluruh uang di depan teller, Scott berhasil menggasak uang sebesar $19.000 dengan begitu sangat mudah. Tapi ujungnya Mark kabur ke Montana, takut dengan aksinya akan ketahuan dan dicari oleh polisi. Di hari berikutnya, Scott mulai pede bahwa merampok bank itu sangatlah mudah. Bahkan ia yakin bisa melakukannya dengan sendiri. Scott mulai merekrut satu lagi temannya, seorang seniman patung, Steve Meyers namanya. Scott sangat pede dengan rencana yang akan ia jalankan jika dibantu oleh Steve. Steve yang tidak menyangka bahwa seorang Scott bisa melakukan hal gila ini. Dengan idenya, Steve mulai melakukan pekerjaannya. Pertama, mencari bank yang akan mereka rampok. Sebelumnya, Steve akan melakukan mata-mata khusus untuk mobil pembawa uang yang keluar masuk ke dalam bank yang akan mereka tuju. Steve melakukan pencatatan secara detail keluar masuknya mobil dan aktivitas di seluruh bank. Steve juga mengamati gerak-gerik kepolisian dari radio untuk mengetahui jam dan arah kemana aja polisi akan melakukan patroli di area itu. Scott juga mulai memikirkan sebuah karakter yang untuk melakukan rencana ini. Tidak mungkin menggunakan topeng presiden terus-menerus untuk melakukan aksinya. Scott mulai membuat sebuah komponen yang bisa ia tempelkan ke bagian mukanya yang bisa menyatu dengan kulitnya. Dengan perbedaan yang signifikan, komponen yang ditempelkan oleh Scott bisa menyatu dengan hidung, dagu, dan pipi. Penyamaran dan perencanaan yang begitu matang menggunakan identitas dan wajah baru ini. 2 bulan kemudian, di bulan Agustus, Scott mulai melakukan aksinya. Perampokan berikutnya tetap di bank yang sama, First Bank namanya. Dengan gaya baru, wajah baru yang tidak akan diketahui bahwa itu adalah Scott. Setelah sampai di parkiran, saatnya Scott masuk sendiri dan memulai aksinya. Setelah itu, kembali ke mobil dengan mudah dan pulang lagi ke rumah pohon, seperti mengambil permen anak kecil di dalam warung. Begitu memudahkan, Scott dan Steve berhasil merampok uang sebesar $8.124. Scott dan Steve mulai melanjutkan aksinya di beberapa bank. Bank berikutnya mereka berhasil mengambil uang $9.613. Berikutnya lagi mereka mengambil uang $5.739 sampai bisa mengumpulkan uang sebesar $43.440
$47. Begitu mudah Scott melakukan aksinya, tetapi pekerjaan ini sangat melelahkan buat Steve. Merampok uang dengan jumlah sedikit tetapi dengan risiko yang begitu besar sangat melelahkan. Steve tidak mau begini terus-menerus. Ide Scott mulai berkembang lagi. Ia tidak ingin merampok uang dengan jumlah yang kecil. Scott mulai merekrut seorang perempuan yang mereka sebut sebagai Mustang. Perempuan ini mulai bekerja di salah satu bank swasta otomatis yang tentunya adalah Cyprus Bank, menempatkan Mustang di posisi sebagai teller. Dari pekerjaan Mustang, Scott mendapatkan panduan buku tentang semua yang ada di dalam pekerjaan di Cyprus Bank dan mendapatkan informasi tentang uang yang disimpan dalam jumlah yang sangat besar. Dan berikutnya di bulan November, Scott mulai melakukan aksinya kembali. Sekarang ia tidak mau menjara meja teller lagi, tetapi ia akan mengambil apa yang ada di dalam isi brankas bank. Seperti apa yang dibayangkan Scott di dalam film Point Break, seperti itu yang akan ia lakukan. Dan berhasil mengambil uang sebesar 2 tas yang berisi uang $252.000. Uang yang sangat fantastis diambil Scott dengan mudah, dengan sendiri. Dengan begitu besarnya angka perampokan yang terjadi di Seattle, 2 polisi spesial perampokan bank akhirnya dikerahkan dari Washington DC untuk menangani kasus-kasus di Seattle, terutama kasus tentang Hollywood. Shawn Johnson dan Mike Megan, kedua polisi ini dikerahkan untuk menangkap Hollywood yang mereka berikan sebagai nama samaran Scott. Dari situlah nama Hollywood itu menjadi terkenal sebagai perampok bank nomor 1 di Amerika. Meskipun 2 polisi spesial dikerahkan ke Seattle, tetap mereka tidak bisa menemukan jejak Hollywood sebagai perampok bank paling besar saat itu. Justru Scott malah bisa menghasilkan uang sampai sebesar $551.224. Semua berjalan dengan lancar. Setiap aksi yang mereka lakukan tidak pernah meninggalkan jejak hingga membuat kepolisian kesulitan untuk menyelidiki apa yang dikerjakan oleh Hollywood. Saking rapinya aksi Scott, uang yang ia rampok justru Scott gunakan di dalam perjudian olahraga seperti pacuan kuda ataupun di dalam kasino. Dengan cara inilah Scott mencuci uangnya agar tidak diketahui jejak uang-uang tersebut, mengingat rata-rata uang yang mereka rampok adalah uang baru dan masih memiliki seri yang sama. Jika langsung digunakan di waktu yang bersamaan, otomatis besar kemungkinan bisa ketahuan oleh kepolisian. Mulai menikmati dengan uang yang ia ambil di bank, melakukan sesuka hatinya seperti jalan-jalan keliling dunia. Bahkan Scott juga menyumbangkan uangnya untuk organisasi non-profit seperti pelestarian alam dan penebangan hutan liar. Makanya sebagian orang menyebutnya adalah Robin Hood, tetapi dalam bentuk idealis. Semua aksi Hollywood mulai diketahui oleh seluruh Amerika, tetapi kepolisian masih sulit untuk menangkap wujud asli Hollywood. 4 tahun sudah berlalu, mereka tetap tidak menemukan Hollywood meskipun seluruh media nasional memberitakan tentang Hollywood sebagai masuk daftar pertama yang dicari oleh FBI. Saking sulitnya dan cara kerja yang begitu rapi, ada satu kejadian yang tidak sangat membuat kepolisian benar-benar malu dan terkecoh. Waktu itu, Scott melakukan perampokan secara sendirian, melakukan aksinya dengan mengambil uang yang sangat fantastis. Setelah berhasil, Scott justru tidak kabur dari area bank. Justru ia bersembunyi di dalam mobil van yang sudah mereka desain seperti rak jualan untuk buah-buah. Scott sembunyi di bawah rak buah tersebut sampai polisi benar-benar kesulitan dan bingung mencarinya. Mencari Scott yang begitu cepatnya menghilang. Setelah polisi meninggalkan area bank, Steve mulai menghampiri mobil Benz, langsung tancap gas ke rumah pohon. Steve saat itu dan Scott berhasil menggasak uang sebesar $252.466. Setelah semua Scott yang lakukan ini selama bertahun-tahun, akhirnya Scott mulai merasa jenuh
mulai tertutup di antara teman-temannya, menjauh dari keramaian. Scott juga merasa ini bukanlah dirinya. Scott mulai ingin meninggalkan semuanya. Tapi sebelum Scott ingin meninggalkan semua ini, justru ia memanggil teman-temannya lagi untuk melakukan aksi perampokan terakhir. Scott ingin merampok bank dalam satu hari itu di 3 atau 4 bank, bisa menghasilkan uang sebanyak 10-15 juta dolar yang akan mereka bagi rata. Setelah itu pekerjaan ini akan Scott tinggalkan dan mereka akan menjalani hidup masing-masing. Steve dan Scott mulai mencari titik bank mana saja yang akan mereka rampok. Strateginya adalah mereka akan mulai merampok bank yang paling kecil terlebih dahulu, tetapi bukan untuk mengambil seluruh isi yang ada di dalam bank itu. Justru ingin memancing para kepolisian agar datang ke bank kecil itu. Setelah itu, seluruh mata kepolisian akan tertuju ke bank pertama. Steve dan Scott akan pindah untuk melakukan aksi kedua ke bank yang berikutnya. Seperti kejar-kejaran antara kucing dan tikus. Itulah rencana yang akan dilakukan Steve dan Scott. Yang namanya polisi kan tidak semudah itu, Ferguson. Pihak kepolisian juga memiliki trik dan cara untuk menangkap Hollywood. FBI cukup menunggu pemangsa yang akan datang kembali untuk mengambil umpannya. Sementara kepolisian membentuk anggota Satgas khusus untuk menangkap Hollywood dan menempatkan mereka di bank-bank yang pasti akan didatangi oleh Hollywood. Selain itu, kepolisian juga menaruh Pronet, sebuah alat pelacak di dalam uang. Jika uang itu nanti dirampok oleh Hollywood, FBI sudah mendeteksinya. FBI menaruh sebanyak mungkin Pronet ini di seluruh bank di kota Seattle. Tapi sebelum melakukan aksinya kan sebenarnya Scott juga sudah mendapatkan kabar dari Mustang bahwa uang-uang yang ada di brankas di seluruh bank di kota Seattle ini sudah dipasangi Pronet. Ada satu bank di dalam brankas itu menyimpan uang dengan jumlah yang begitu banyak, sebanyak 7 juta dolar. Sebelum ketujuan perampokan dalam jumlah besar yang akan dilakukan oleh Scott, Scott mencoba merampok uang di sebuah bank kecil. Mencoba mentes dulu bentuk Pronet yang digunakan oleh kepolisian dan mendapatkan 2 ikat uang pecahan 20 dolar yang sudah diisi alat pelacak. Saat dalam perencanaan pelarian, Scott masih bisa menemukan pelacak itu di dalam tas dan berhasil membuangnya dan mereka kehilangan jejak. Hal yang sangat mudah. Scott dan Steve mulai berpikir bahwa mereka juga akan bisa melakukannya jika merampok dalam jumlah yang sangat besar. Jika pelacak itu hanya ditaruh 2 Pronet saja, sepertinya pekerjaan mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan uang yang sangat besar. Scott, Mark, dan Steve mulai melakukan perencanaan dalam jumlah yang besar. Scott juga sudah siap dengan senjata yang ia simpan di dalam tas gitar. Jika polisi mencoba mendekati mobil mereka, senjata-senjata inilah yang akan berbicara. Thanksgiving adalah hari yang dimana para pekerja akan banyak yang libur. Rasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil uang dalam jumlah yang besar di dalam sebuah bank. Seaport Bank cabang Lake City adalah tujuan utama dari Scott, Mark, dan Steve. Mark dan Scott masuk ke dalam bank hari itu. Cuman hari itu adalah hari yang sangat membuat Scott bingung. Bank ini sepertinya tidak biasanya. Kantor yang gelap, nasabah yang sedikit, dan para pekerja yang sudah diberikan pelatihan mengenai perampokan sepertinya tenang saat menghadapi Hollywood yang datang ke bank tersebut. Saat manajer bank yang membuka brankas, sebenarnya itu adalah suatu alarm yang sudah langsung menuju ke kepolisian dan FBI. Steve yang masih berjaga di luar bank mengetahui bahwa aksi mereka ketahuan oleh kepolisian setempat. Hal itu pun membuat Scott mulai panik agar cepat buru-buru menyelesaikan tugas ini. Memaksa manajer untuk membantunya memasukkan uang ke dalam tas, dan manajer itu sengaja memasukkan uang yang berisi Pronet ke dalam uang yang dikumpulkan oleh Scott. Scott dan Mark berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Mereka bisa mengumpulkan uang sebesar 1.080.000 dolar, jumlah yang sangat banyak dan fantastis. Saat uangnya sudah masuk ke dalam mobil vans, Scott dan Mark mulai tancap gas, mulai kewalahan juga sambil berjalan mencari Pronet tersebut
tersebut di dalam uang. Sementara kepolisian terus mengikuti kemana alat pelacak ini berjalan. Kepolisian beserta FBI terus mengikuti alat pelacak itu berjalan dan akhirnya menemukan keberadaan mobil van Chevy dikemudikan oleh Scott. Sempat Scott mencoba melawan kepolisian sampai kepolisian mengeluarkan tembakan yang mengenai Mark yang berada di dalam belakang mobil Vans. Akhirnya Scott yang sudah terjebak berlari ke dalam sebuah hutan. Sementara Mark dan Steve sudah terjebak di dalam mobil van dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Steve dan Mark akhirnya tertangkap. Mark akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Beruntung Mark masih bisa hidup. Akhirnya Mark baru mau mengatakan bahwa Hollywood yang mereka kejar itu sebenarnya adalah Scott Locke. Kepolisian langsung terus mencari Scott sampai pagi hari. Namanya sudah terpapang di seluruh media-media nasional, televisi, bahkan koran saat itu. Kepolisian juga langsung menyusuri tempat yang diduga area terakhir bersembunyi. Beberapa jam kemudian, seorang warga menelepon kepolisian bahwa ada seorang laki-laki yang bersembunyi di sebuah karapan di belakang rumahnya. Langsung seluruh kepolisian bergerak menuju ke tempat yang sudah dikepung oleh FBI. Kepolisian dan tim SWAT membantu diarahkan ke TKP untuk menangkap Scott. Scott yang sudah terjebak di dalam sebuah karapan. Seorang warga akhirnya melakukan baku tembak melawan kepolisian, membuat Scott sangat sulit dilumpuhkan. Seharian penuh polisi menjaga area itu dan setelah lama kabar Scott tidak terdengar seharian, saat kepolisian yang mencoba masuk ke dalam karapan tersebut, Scott sudah tidak bernyawa. Scott ternyata melakukan itu sendiri di dalam karavan. Dan beberapa minggu kemudian akhirnya Steve dan Mark Begin akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 21 tahun 3 bulan. Dan selama perampokan yang mereka lakukan itu ternyata mereka sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak 2,3 juta dolar. Coba para subscriber NSTV pikirkan 2,3 juta dolar itu berapa ya kalau dikurs dalam bentuk rupiah? Komen ya. Akhirnya film habis. Terima kasih sudah menonton NS Story Film. Film apa lagi yang akan kami sajikan untuk Anda? Kisah nyata, story film horor ataupun action? Please komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, itu penting untuk melanjutkan masa depan NSTV. Terima kasih dan bye-bye.